Tinggal di perantauan jauh dari orang tua dan sanak saudara demi menuntut ilmu di perguruan tinggi favorit membuat kita harus mencari sebuah tempat kos. Namun, memilih tempat kos pun tidak mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan. Faktor kenyamanan dan keamanan menjadi pertimbangan yang utama, selain harga sewa tentunya. Bagi orang tua yang khawatir akan anaknya terlalu bebas di tempat kos, tentu akan berpikir dua kali dalam memilih tempat kos. Akibatnya, banyak orang tua yang pada akhirnya melarang anaknya untuk kuliah di luar kota. Tapi, demi memenuhi keinginan sang anak untuk kuliah di tempat favorit, banyak juga orang tua yang akhirnya memilih pondok pesantren sebagai tempat kos alternatif. Berbicara pondok pesantren, umumnya adalah sebuah tempat di mana murid atau santrinya tinggal dan belajar khusus untuk mempelajari ilmu agama sampai mereka benar-benar paham dan bisa mengamalkannya. Dan umumnya, pesantren membuka pendaftaran di waktu-waktu tertentu dengan masa belajar yang hampir sama dengan sekolah umum. Namun, ternyata tidak semuanya demikian. Ada beberapa pesantren yang santrinya bebas mendaftar dan keluar kapan saja tanpa melupakan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah pesantren Al-Jawami. Pesantren ini memiliki santri yang mayoritas adalah mahasiswa. Karena letaknya yang strategis, dekat dengan beberapa tempat kuliah menjadikan pesantren ini sebagai pilihan yang tepat bagi mahasiswa yang bingung dalam memilih tempat kos. Lokasi pesantren Al-Jawami ini sebetulnya amat sangat strategis ya, karena ini lokasinya di daerah Cileunyi Wetan, pas di ujung tol ujung tol Padalarang Cileunyi ya. Dan ini sangat strategis untuk para mahasiswa yang mau mondok di Al-Jawami dan mau kuliah di berbagai macam perguruan tinggi yang ada di sekitar Al-Jawami ini. Contoh misalnya di sebelah timur ada Unpad, ada Unwim, ada Ikopin, di sebelah barat juga ada UPI, ada UIN, ada ITB, ada Uninus, ada Unisba dan sebangsanya ya. Jadi kalau santri yang tinggal di Al-Jawami ini sekarang ini itu mayoritas adalah para mahasiswa ya. Asal mereka itu ya dari Jawa, dari luar Jawa begitu ya. Bahkan ada yang dari Singapura ya. Ada yang dari Australia juga, gitu. Ada ya sebetulnya asal-asal mereka dari Aceh, itu ada, dari Medan juga ada, begitu. Lalu bagaimanakah pihak pesantren melihat dan menilai kesungguhan dari mahasiswa yang ingin tinggal? Dan apakah mungkin mereka bisa menyesuaikan diri mengingat kegiatan di pesantren yang begitu ketat, terutama dalam mempelajari ilmu-ilmu agama? Kita tahu bahwa santri Al-Jawami ini tidak ada yang pure santri, semuanya adalah mahasiswa, semuanya adalah belajar di luar. Oleh sebab itu kami kondisikan, maka kegiatan pengajian di Al-Jawami ini cukup di pagi hari 1 jam saja, lantas di sore hari 1 jam saja, di malam hari 1 jam. Dalam memilih santri baru yang ingin mondok di pesantren, Al-Jawami ternyata memiliki aturan khusus. Mereka akan diberi arahan tentang bagaimana menjadi santri yang baik. Selain harus mematuhi aturan-aturan yang ada, dan tentu saja akan ada sanksi bagi santri yang mencoba untuk melanggarnya. Setiap ada mahasiswa yang baru yang mau mondok di pesantren kami, senantiasa diberikan dulu ya pandangan supaya mereka itu pertama untuk menjadi santri yang baik. Kedua, dia itu harus menjadi mahasiswa yang baik. Dan ketiga, sanksinya kalau saja anak santri Al-Jawami di sini yang neko-neko, misalnya di kampusnya jadi provokator atau apa saja, mengikuti aktivitas-aktivitas yang meresahkan masyarakat, kami berikan sanksi untuk mereka itu supaya get out saja dari Al-Jawami. Begitu ya. Selain Al-Jawami, pesantren lain yang juga memiliki santri mahasiswa adalah pesantren Darut Tauhid, yang letaknya tidak jauh dari lokasi kampus. Bahkan, pesantren ini memiliki program khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi yang memilih pesantren sebagai tempat tinggal atau tempat kos alternatif.
program-program yang dilaksanakan, yang dibangun, yang dibuat di pesantren Darut Tauhid, bagaimana memperbaiki akhlak, bagaimana orang-orang yang berada di pesantren Darut Tauhid ini, yang belajar di Darut Tauhid ini semakin mengenal Allah. Karena kuncinya adalah perubahan pada diri seseorang adalah kalau dia mengenal Allah. Semakin dia mengenal Allah, maka semakin dia berubah dalam dirinya untuk berubah yang lebih baik. Dan saat sekarang ini program-program yang dilaksanakan di pesantren Darut Tauhid sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga program santrinya pun bervariasi dari mulai santri yang 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan juga 1 tahun. Santri yang paling lama adalah 1 tahun, yaitu program pesantren mahasiswa. Dan inilah yang salah satunya program yang sangat diharapkan oleh masyarakat, oleh orang tua, khususnya orang tua yang memiliki putra-putri belajar kuliah di sekitar Darut Tauhid, baik di perguruan tinggi di sekitar sini. Konsepnya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga tidak ditinggalkan. Pendidikan di pesantren terkenal begitu ketat dan disiplin. Apakah hal ini tidak membuat para santri, terutama mahasiswa baru yang memilih Al-Jawami ataupun Darut Tauhid sebagai tempat tinggal akan merasa jenuh dan terkekang? Apalagi rata-rata mereka masih berusia remaja dan sangat membutuhkan kebebasan. Seperti halnya Rahmat, Risnawati, dan Ahmad. Mereka tentu saja memiliki alasan tersendiri mengapa mereka lebih memilih pesantren sebagai tempat tinggal dan bukan tempat kos seperti teman-teman mereka yang lain. Tujuan saya pesantren di sini karena saya ingin menimba ilmu agama. Selain menimba ilmu agama, saya juga sambil kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Alasannya yang pertama itu pastinya biaya juga ya. Karena kalau dilihat kosan di daerah DT ini ataupun di daerah Universitas Pendidikan Indonesia cukup mahal gitu. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di ketika kita memilih untuk tinggal di asrama pesantren. Yang terpenting adalah di sini bisa nambah ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu yang ketika kita di kos-kosan itu kita tidak mendapatkannya. Juga di sini lingkungannya sangat kondusif, bisa menunjang ruhiyah kita lebih terjaga. Sekali di samping saya bisa mendapat ilmu agama, ilmu pendidikannya pun saya bisa kejar karena di pesantren itu enggak semua yang dipelajari di pesantren itu ilmu agama saja, tapi ilmu pendidikan juga dipelajari, bahkan lebih luas gitu kalau di pesantren. Kenapa saya milih di pesantren? Banyak sekali yang bisa didapatkan. Pertama, lingkungan yang kondusif. Kita tahu pergaulan anak-anak mahasiswa ya khususnya gitu di kalangan universitas, ya seperti itulah bagaimana mereka bergaul, pergaulan dan sebagainya. Ya kalau saya memang intinya ingin belajar, juga banyak sekali nilai plus. Kita tidak hanya dididik menjadi seorang intelektual mahasiswa itu, tapi didampingi ataupun diimbangi dengan akhlak yang baik. Itu mungkin ya yang ingin saya cari selama ini gitu. Memilih asrama itu dengan bersama dengan teman-teman yang sevisi, semisi, ingin belajar agama, insya Allah bisa membantu menyeimbangkan diri kita ketika kan misalnya di luar itu kan banyak godaan-godaan, pergaulan bebas dan segala macam seperti itu. Kehadiran mahasiswa yang mendaftar untuk tinggal di pesantren ternyata membuat kekhawatiran bagi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar pesantren. Hal ini wajar, mengingat saat ini banyak oknum yang menyebabkan image pesantren menjadi buruk. Pada awalnya memang masyarakat di sini merasa khawatir dengan kedatangan para mahasiswa, karena mahasiswa dari masing-masing daerah mengingat ini pesantren Al-Jawami ini boleh katakan sudah go nasional, sudah dikenal. Jadi ada kekhawatiran mahasiswa yang masuk dari luar daerah, kemudian lingkungan kampus yang heterogen, adat istiadatnya
terbawa nanti ke lingkungan pesantren. Itu mula-mulanya berdampak seperti itu, ada kekhawatiran. Tetapi pada awalnya memang seperti itu, karena mengingat lingkungan pesantren ini disiplin, akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak terjadi. Kalau ditakutkan ya mungkin memang ada sedikit, tetapi justru kan di sini dominannya kegiatan itu ada di sini. Kalau misalkan untuk kegiatan luar mereka hanya kuliah saja, paling ya kekhawatiran secara besar sih enggak, cuman ya mungkin adalah sedikit-sedikit masukan-masukan yang kurang baik sehingga mereka melakukan hal. Tapi untuk sejauh ini sih saya rasa tidak perlu dikhawatirkan. Kalau saya terus terang saja ya, pesantren itu adalah satu lembaga yang patut direspekti oleh seluruh masyarakat ya. Kenapa? Karena di pesantren ini diajarkan itu adalah Islam secara kafah, Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan bahkan Islam itu yang diajarkan di pesantren-pesantren itu adalah Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah, oleh sebab itu kalau ada pandangan yang miring mengenai pesantren itu adalah karena mereka tidak pernah masuk ke dalam pesantren untuk mendalami apa yang sebenarnya diajarkan di dalam pesantren. Adapun misal orang-orang yang keluaran pesantren yang miring pandangannya, yang memahami Islam secara tidak benar, itu sebetulnya jangan disalahkan pesantren sebetulnya ya. Kita tidak perlu khawatir adanya santri baru yang istilahnya bisa membawa hal-hal yang negatif, karena di sini pun setelah mereka masuk ke pesantren ini mereka akan dididik secara baik, diarahkan secara baik, juga akan lebih istilahnya kegiatannya pun akan terdidik dengan baik. Pendapat saya terserah kepada mereka. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung kepada niatnya, dan seluruh orang itu akan memperoleh apa yang diniatkannya. Saya sebagai orang Al-Jawami yang telah menyediakan sarana dan fasilitas untuk mondok mereka, silakan saja, terserah mereka mau niatnya untuk menggunakan sebagai fasilitas kos-kosan atau apa, terserah mereka. Saya lillahi ta'ala telah menyediakan, dan prinsip saya better than nothing gitu ya, lebih baik daripada tidak mondok sama sekali. Saya ini kan kalau sengaja untuk mencari orang suruh mondok kan susah, tetapi ada mahasiswa yang sudah terlatih di dalam pendidikan dan dia datang kemari untuk belajar agama, saya syukur alhamdulillah begitu. Hanya saja kalau mereka sebagai santri Al-Jawami, di Al-Jawami ini ada aturan-aturan kepesantrenan harus ditaati dan diikuti. Jadi proses seleksi dari program pesantren mahasiswa khususnya santri ini tidak jauh berbeda dengan santri yang lainnya. Ada proses tes tertulis terlebih dahulu. Ini ada proses tes tertulis sejauh mana pemahaman agama mereka, kemudian kemampuan membaca Al-Quran mereka, kemudian ada proses tes kesehatan, karena kesehatan sangat penting, jangan sampai nanti dia punya penyakit tertentu yang justru membahayakan bagi dirinya dan juga merepotkan bagi lembaga, bagi yang lainnya. Sehingga ada proses tes kesehatan termasuk bebas narkoba dan sebagainya. Ada proses tes-tes seperti itu kita lakukan. Kemudian juga ada proses dialog wawancara. Dan disinilah yang kita menentukan apakah dia bisa masuk ataupun tidak. Jadi dari sekian banyak yang mendaftar itu tidak semuanya kita terima, karena memang ada yang tadi motivasinya dipaksa orang tuanya dan dia sendiri kelihatan keberatan, sehingga kita tidak mau mempertahankan, jangan sampai dia nanti justru mempengaruhi yang lainnya. Kekhawatiran masyarakat ternyata tidak beralasan, mengingat lingkungan pesantren yang memiliki aturan tersendiri sehingga kemungkinan buruk yang akan terjadi bisa diredam. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap teman-teman mereka yang memilih pesantren sebagai tempat tinggal? Sebenarnya sih suka itu ya, suka gimana ya, merasa kayak pengen gitu. Soalnya kan dari situ kan bisa kelihatan gitu, mana yang udah mandiri, mana yang enggak. Nah di situ kan orang-orang yang ngekos sambil pesantren, selain sambil ngaji, sambil itu juga kan sambil menuntut ilmu. Nah menurut saya itu bagus. Saya juga pengen, tapi ya gimana lagi, terus orang tua suruh di sini aja, ya udah di sini.
Mungkin karena apa ya, supaya lebih bebas aja. Maksudnya bebas bukan bebas yang dalam tanda kutip, tapi kalau misalnya mau ada kemana gitu, jadi nggak terlalu terikat dengan peraturan aja gitu. Iya. Kami tidak terlalu membebani ya dengan syarat-syarat yang teoritis atau apa ya. Kami ini mempersilahkan kepada siapapun yang mau belajar di sini ya, mau dari dekat, mau yang dari jauh juga silakan saja. Adapun niatnya mau nyantren ke, mau sekolah ke, silakan saja selama mereka siap berperilaku baik di pesantren ini. Kalau misalkan dikatakan bahwa mereka tidak mampu untuk kos, nah mereka bisa berada di pesantren, tapi itu pun sebetulnya bukan tujuan utama untuk mengalihkan kos-kosan sih sebetulnya. Jadi memang tujuan orang tua ke sini kebanyakan ya memang ingin anaknya belajar pesantren di sini, belajar mengaji segala macam. Al-Jawami ini katakanlah ini berdekatan dengan terminal. Di dalam lingkungan terminal itu banyak hal-hal terutama sifatnya negatif gitu, karena di sana masyarakatnya heterogen. Ada di sana bermacam-macam pengaruh-pengaruh yang berdampak kurang baik untuk lingkungan masyarakat. Tetapi dengan adanya pesantren seperti Al-Jawami ini, itu dapat diatasi atau tertanggulangi sedikitnya. Jadi otomatis dengan sendirinya masyarakat yang ada di sekitar ini boleh katakan masyarakat yang agamis. Perbedaan jelas terasa bagi mahasiswa yang tinggal di pesantren. Banyak manfaat yang didapat. Selain ilmu agama, lingkungan yang terjaga dan disiplin tinggi yang diterapkan di pesantren mampu menjadi cermin keberhasilan pesantren dalam mendidik santrinya. Ketika santri melanggar dengan peraturan itu tentu ada konsekuensinya. Ada pertama dari teguran, pertama nanti ada sanksi. Sanksi di sini kami memilih sanksi itu bagaimana sanksi itu agar si santri itu bisa belajar lebih baik dari mendapatkan sanksi itu. Jadi sanksi itu tidak hanya menimbulkan efek jerat, tapi menimbulkan sebuah pembelajaran untuk santri agar bisa lebih baik. Kadang ada juga bisa cabut rumput ketika dia tidak sholat subuh di masjid, tidak berjamaah, opsi bersih-bersih untuk teras di sini ataupun yang di kamar. Jadi ada berbagai pilihan dan juga ada poin-poin tertentu ketika melanggar, konsekuensinya dia harus menghafalkan surat ini dan sekian ayat seperti itu. Lalu bagaimana dengan tempat kos umum? Apakah jauh berbeda dengan suasana di pesantren? Sebenarnya saya memilih kos di sini mungkin karena dekat ke DT, jadi gampang aksesnya kemana-mana juga gampang. Makanya saya pilih di sini. Ya kalau masalah kenapa nggak milih di pesantren atau kenapa pilih di sini, mungkin karena ya gimana orang tua. Di mana aja tergantung kita ya. Saya memilih tempat di sini yang pertama karena strategis itu intinya. Tapi kalau misalnya kalau pandangan orang bilang di tempat umum yang kayak di sini kan bebas gitu. Tapi kan tergantung kita mau di mana aja, asal kitanya niatnya apa sih gitu. Pengen kuliah, terus ingat orang tua aja gitu kalau pengen ngejaga diri, paling gitu aja sih. Kenapa kita bikin peraturan misalnya tamu ikhwan tidak boleh masuk? Karena kan kita sebagai yang istilahnya yang bisnis di bidang kos-kosan ya, kita tidak hanya menerima pendapatannya saja, di sana banyak resiko-resikonya gitu ya. Kita juga harus ada, mereka menitipkan, orang tua mereka menitipkan anak-anaknya ke kita ada beban moral di sana ya. Jadi saya anak-anak kos saya perlukan seperti anak saya sendiri. Mereka kan di sini mau belajar, mau kuliah gitu. Takutnya kan ada pergaulan bebas apa dan sebagainya, itu kan ada di sana. Itu kan dalam kos-kosan itu bukan hal yang tidak mungkin. Itu mungkin sekali. Nah, itu kita jaga di sana gitu. Jadi makanya kita bikin peraturan-peraturan seperti ini di kos-kosan itu seperti itu. Kalau masalah gimana orangnya sih Mas. Kalau misalkan
orangnya tuh bisa membatasi, membentengi diri tuh kos-kosan yang gimana pun ya mungkin masih bisa dicegah, walaupun lingkungannya ya sedikit agak gimana gitu. Pernah saya punya teman ya kuliah di salah satu universitas. Nah dia tuh kos-kosannya katanya terlalu bebas. Nah dia tuh merasa nggak nyaman. Nah saya bertanya di sini, kenapa kamu merasa nggak nyaman? Ya karena takut keganggu kayak gini. Kalau kata saya, kalau iman kamu emang kuat, terus kalau emang kamu bisa menjaga pendirian kamu, ya udah jalanin aja gitu. Memang harus selektif memilih kos-kosan, bukan hanya nyaman untuk mereka tinggal atau dekat dengan kampus, mereka juga kan harus dipikirkan lingkungannya, bebas atau tidak, kembali lagi ke mahasiswanya itu sendiri ya. Mereka ingin cari yang tempat yang bebas atau bagaimana gitu, minimal mereka kan harus punya tujuan mereka apa sih datangnya ke Bandung sini, kan mau kuliah, mau sekolah, menuntut ilmu, bukan untuk hal yang lain. Ternyata tempat kos umum tidak semuanya bebas, seolah tidak memiliki aturan. Banyak tempat kos yang justru menerapkan aturan yang ketat layaknya pondok pesantren. Dan hal ini biasanya karena pengaruh lingkungan kos-kosan yang berdekatan dengan pondok pesantren. Di samping biayanya juga murah, ketimbang kita mesti kos, lingkungan juga terjamin. Karena di pesantren kebanyakan orang-orang itu yang pada mau belajar, jadi secara tidak langsung lingkungan pun membawa saya untuk belajar gitu. Menurut pendapat saya sih bagus sekali. Pasti mereka punya pandangan tersendiri gitu, mengapa mengambil tempat di sana. Mungkin sambil kuliah lebih mendekatkan diri atau supaya terhindar dari, kan kata orang kalau misalnya tinggal di Bandung cenderung gampang terpengaruh gitu. Nah kalau misalnya di pesantren mereka bisa lebih nggak terpengaruh lah gitu dari lingkungan. Itu sebenarnya bagus juga ya. Jadi sekaligus dia kuliah, dia bisa memperdalam agama juga. Karena udah masuk kuliah kan itu udah masuk dunia bebas gitu ya. Jadi nggak ada aturan dari guru lagi. Pokoknya kita dari dosen itu udah dibebasin, kita mau ngapain, mau terserah kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi gitu. Jadi ya untuk mahasiswa yang hidup di pesantren, pondok pesantren itu mungkin lebih bagus, jadi dia nggak terpengaruh sama dunia bebas ini. Jadi kalau mereka sudah dipandang cukup, dipandang qualified di dalam keilmuan agamanya, maka kami tugaskan mereka itu untuk memegang masjid untuk 2 orang santri Al-Jawami ini yang mereka sajikan materi-materi keagamaan di dalam seminggu 2 kali itu ya. Ternyata banyak manfaat yang didapat bagi mahasiswa yang mondok di pesantren. Selain biaya murah, tentu saja lingkungan pesantren yang sudah terjaga dengan baik akan membuat mahasiswa menjadi lebih nyaman dalam belajar. Apalagi pesantren kini telah memberikan kelonggaran waktu kepada santrinya, yang juga kuliah di luar pesantren. Mengingat visi dan misi dari pesantren pada umumnya yang sangat mendukung bagi para santrinya dalam menuntut ilmu seluas-luasnya, baik di pesantren ataupun di tempat kuliah. Al-Jawami visi dan misinya ya jelas, kita mencari ridho Allah ya. Kita tahu bahwa manusia yang paling baik di sisi Allah adalah khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sementara kami di sini di Al-Jawami seluruhnya menyadari bahwa infak dengan ilmu itu adalah infak yang paling mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah nanti akan menjadikan investasi yang pahalanya tidak akan pernah berhenti, insya Allah.